Anda menyaksikan Otobis on Location. Hari ini hadir saya, Syafina Nasyar, dan juga rekan saya. Dan ya, saya Ferry Sandi. Kami berdua akan mereview mobil yang pada umumnya paling sering digunakan untuk si level. Katakanlah para sultan ya, sultan, orang-orang kaya, pokoknya pasti pakai ini. Kalau saya sendiri, saya akan mereview, nih dia. Pasti udah nggak asing sih kalau mobil yang mau saya review, yaitu Alphard GAPTM 2.5. Kalau Ferry mau review apa nanti? Hyundai Staria yang ada di sebelah kita sekarang ini. Dan ini adalah lawan berat Toyota Alphard ketika awalnya digadang-gadang rilis. Kalau yang aku punya ini tahun 2021 juga, Fer. Tapi, nah sekarang kita akan lihat nih bagaimana perbandingan dan kecean mana nih antara Alphard dan juga mobil yang akan Ferry review. Jadi, pemirsa jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan kita mereview mobil. Tapi kira-kira siapa yang akan review duluan? Kita sweet ya, Fer, biar adil. 1, 2, 3. Yes, aku menang. Saya akan review duluan, let's go. Memang ya, kalau misalkan ngomongin tentang Alphard, ini nggak ada perbedaan yang begitu signifikan dengan Alphard lainnya. Alias, kalau dari eksteriornya memang udah transformer banget. Penampilan luarnya tuh sangat identik. Jadi pasti kayak gini nih kalau kita beli. Cuman karena hari ini saya reviewnya yang modelista, jadi ada perbedaannya di bagian sini. Ada tambahan desain dan ini yang menjadi pembeda dengan Alphard lainnya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara garis besar, inilah Alphard yang udah pasti dikenalin sama banyak orang. Bentuknya akan seperti ini, apapun modelnya. Sekarang saya mau lihat ke dalam seperti apa, tapi saya mau coba dulu duduk dari angle supir atau pengemudi. Kayak gimana ya? Yuk. Selamat datang di bangku pengemudi Alphard GAPTM 2.5. Oke. Ternyata ya, saya juga baru tahu kalau speedometernya ini di sini masih analog, bukan yang digital. Tapi setirnya oke sih, ringan. Terus layarnya cukup besar ya. Kita lihat ada fitur apa aja di sini. Nomor satu yang pasti harus kita cari tahu itu adalah bagaimana keamanannya. Jadi kita akan lihat safety controlnya. Di sini ada surround monitor. Harusnya udah kamera 360 ya, dan sesuai dengan ekspektasi udah kamera 360, jadi bisa kelihatan dari atas. Ini tuh adalah blind spot monitornya tuh semua bisa kelihatan, dan untuk mengetahui tampilan belakang tuh kita cuma cukup klik. Ini tampilan belakang, jadi ada kamera mirrornya di belakang. Terus sisi samping juga ada, sisi kiri juga ada, dan depan juga ada. Ini yang mirrornya, kalau yang di belakang ini ya kayak kaca spion tapi lebih enak dilihat dari sini. Dan spionnya ini juga digital, jadi ada kamera di belakang, bukan kaca. Tapi kalau kita mau matiin bisa. Tuh, udah jadi kaca lagi deh. Ini udah kamera lagi. Terus kita mau lihat bagaimana sunroofnya ya. Sunroofnya. Oh, dibukanya manual, say. Kalau yang dari setir sini berarti dia sifatnya kacanya ini sunroof panoramik aja, karena dibuka tutupnya manual dan nggak bisa terlalu besar. Nah, tapi di bagian sini ini ada tombol untuk bisa kita buka sunroof yang di belakang. Yang sunroof yang di belakang ini bisa dibuka nih. Tas, cakep banget, bisa deh tuh lambai-lambai dari tengah. Mobil ini udah dilengkapi dengan safety control yang kualitasnya luar biasa bagus, karena memang sudah ada fitur adaptive cruise control. Jadi bisa mengendalikan nih kalau misalkan di depan kita tahu-tahu ada mobil yang berhenti secara mendadak, mobil ini akan membantu ataupun memperlambat kecepatan dari kemudinya. Jadi bisa pelan-pelan melambat.
Kalau misalkan nih kita lagi jalan tol terus atau kita nyetirnya agak miring-miring gitu kan, nanti dari layar ini keluar nih lane safety drivingnya, jadi lane safety assist tepatnya. Jadi kita tetap bisa mengemudi tepat pada garisnya, nggak keluar dari garis, lebih aman. Jadi emang safety-nya bagus sih, tapi untuk bangkunya sendiri ya, kalau misalkan kita punya mobil ini terus tahu-tahu Sabtu atau Minggu kita mau bawa sendiri, ini cukup comfortable sih. Walaupun sebenarnya dengan memiliki Alphard itu kayaknya bukan pemiliknya yang akan bawa mobilnya sih, tapi kalaupun mau ini cukup comfortable, enak. Kita ke belakang yuk. Sekarang kita masuk di sini, otomatis ya, pintunya udah pasti automatic door. Dan memang kalau ngomongin tentang Alphard itu pasti ngomongin yang namanya kemewahan. Pertama apa? Bangkunya. Ini kulit asli bawaan. Memang kalau misalnya kita beli Alphard udah pasti joknya akan mendapatkan kualitas terbaik dari lapisannya, yaitu kulit. Lalu standarnya Alphard itu adalah kacanya udah pasti gelap plus hordeng. Jadi kalau nggak sempet tidur di rumah bisa tidur di mobil karena udah pasti gelap mobilnya. Terus yang aku suka juga dari interiornya adalah solid gitu, nggak terlalu banyak plastik. Jadi building materialnya tuh paten ibaratnya, nggak banyak plastik, nggak tuh. Kalau plastik kan bunyi ya tek 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 gitu. Kalau ini nggak solid semuanya. Jadi ini yang menambah kesan kalau misalkan Alphard itu jauh lebih first class dibandingkan mobil-mobil MPV lainnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang spacious atau enggak, di bangku penumpang ini sangat-sangat spacious sebenarnya. Untuk aku sendiri yang ukurannya nggak besar dan nggak kecil, sebenarnya besar sih. Ini lega banget ya, dan ini masih bisa dimaju mundurin lagi. Terus aku sukanya adalah handrestnya, dia nggak perlu dinaik turunin, udah pasti ada handrest di sini. Dan di tengah-tengah antara dua bangku ini ada meja, jadi dimana kita bisa taruh handphone. Either kita mau taruh di sini atau kita mau taruh di sini. Lalu ada tempat untuk naruh botol minum atau gelas, jadi nggak akan tumpah gitu. Tapi kalau ngomongin spacious, ini emang spacious, tapi nggak tahu kalau di belakang. Karena di belakang ini ternyata bangkunya itu adalah folding seat yang bisa dinaikin dan bisa diturunin nih. Kalau sobat otomotif lihat, kalau bawa barang otomatis mobil Alphard ini bisa lebih besar. Karena bangkunya dinaikin dan naikinnya cukup tinggi sehingga space di bawahnya masih banyak banget. Tapi kalau bangku ini diturunin, saya rasa nggak begitu lega ya untuk yang duduk di row paling belakang, dan bagasinya akan tersisa sangat sedikit sekali kalau bangku ini diturunin. Nah, kalau ngomongin lega, ini memang cukup lega karena memang bangku di row paling belakang ini folding seat. Tapi kalau misalkan bangku-bangku ini diturunin, akhirnya space untuk naruh barangnya akan sempit sekali, akan tipis banget. Tapi kalau dinaikin ke atas kayak gini ya otomatis lega. Jadi kalau ngelihat leganya kayak gini sih masuk sih sepeda road bike. Cuman kalau sepeda road bike memang pasti agak ke depan dan ini harus dilipat dulu ke bawah. Dan koper juga untuk ukuran yang XXL ya atau 20 inch ini kayaknya bisa masuk 4 koper. Jadi emang lega banget, tapi dengan syarat balik lagi folding seat ini harus dinaikin. Kalau folding seat ini diturunin, space untuk garasinya memang sangat kecil. Jadi memang kalau ngomongin spacious ya yang bisa lega-legaan, yang bisa enak-enakan emang yang hanya di depan sini aja. Sekarang saya mau coba ke belakang. Ini memang jalannya agak kecil ya, tengah-tengahnya, dan kita harus sedikit nunduk-nunduk. Hup. Oke, sekarang kita di belakang. Ya kalau untuk ukuran saya sih, dibilang besar-besar banget juga enggak, tapi ya kaki saya masih bisa lurus. Dan di sini ada tempat naruh air juga, ada tempat naruh perintilan juga, tapi kalau yang di sini kacanya nggak bisa dibuka dan tetap ada fitur jendelanya. AC-nya juga berasa karena ada AC yang di sebelah sini, di depan persis. Nah kalau duduk bertiga sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman pasti akan sempit banget karena kalau yang duduk di tengah nanti mereka akan bersandar ke handrest ini, dan ini cukup keras ya. Jadi
ya better berdua karena memang handrest ini untuk dipakai untuk tangan. Tapi apakah bisa bertiga? Bisa, tapi sakit pasti gitu. Jadi gimana pemirsa? Kalau misalkan dengan Alphard tipe G ATPM 2.5 yang tadi Chef review dengan spek seperti ini dibanderol dengan harga 1,2 M sampai dengan 1,25 M. Harga yang Chef dapatkan berdasarkan bursa penjualan mobil di WTC Mangga 2. Jadi gimana? Tertarik? Tapi Chef lebih tertarik untuk lihat apa sih yang mau Ferry review. Ferry, it's your turn. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Otobis on location. Lupa ini bukan mobil saya. Ferry!